ada kalanya juga seorang pemimpin dari kalangan sipil yang kemudian terpilih lewat pemilu yang demokratis, tapi kemudian setelah dia menjadi pemimpin atau katakanlah presiden, dia kemudian malah menjadi otoriter. Tapi saya mending lah baca buku ini, karena ada juga yang hobinya baca komik, kartun, Doraemon, sama Shinchan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Berbeda dengan Pak Anies Baswedan yang bikin gempar lewat sebuah foto waktu dia sedang membaca buku. Jadi setelah Pak Anies Baswedan itu kemarin diperiksa, diundang klarifikasi oleh Pak Polisi selama hampir 10 jam. Kemudian hari berikutnya Pak Anies memposting sebuah foto yang di saat dia membaca sebuah buku, namanya atau judulnya How Democracy Die. Ya beda sama Pak Anies, kalau saya bacanya ini Perjalanan Ruh Setelah Mati. Kalau Pak Anies bacaan bukunya keren ya. Tapi saya mending lah baca buku ini, karena ada juga yang hobinya baca komik, kartun, Doraemon, sama Shinchan. Ya sah-sah saja lah, namanya setiap orang punya selera masing-masing dalam hal membaca buku. Ada yang hobi membaca buku yang berbobot, banyak dagingnya seperti Pak Anies. Ada yang hobinya baca buku yang ringan-ringan seperti saya. Atau ada juga yang hobinya membaca buku atau membaca komik. Gak ada masalah, ya kan? Sama-sama membaca. Cuman jadi isi kepala atau wawasan kita bisa dilihat daripada bacaan bukunya. Ya teman-teman bisa lihat lah, kalau orang yang hobinya baca komik sama orang yang baca buku seperti Pak Anies, buku-buku dari luar negeri yang banyak dagingnya, kira-kira pinter yang mana? Saya lagi gak ngomongin siapa-siapa loh. Saya lagi ngomongin Pak Anies yang memposting fotonya sedang membaca buku How Democracy Die. Dan foto itu menjadi viral, dibicarakan atau diperbincangkan oleh netizen, menjadi trending topic. Banyak yang kebakaran jenggot ya, karena Pak Anies memposting foto ini. Sebenarnya itu foto biasa atau itu sindiran? Kalaupun nyindir kepada siapa? Tanya Pak Anies lah, jangan tanya saya, ya kan? Tapi kemudian banyak politikus atau orang yang kemudian menduga-duga sebenarnya foto ini tujuannya untuk apa.
Jadi ya coba dong klarifikasi sama Pak Anies, jangan menduga-duga. Kita mah berhusnuzon, berbaik sangka sama Pak Anies. Oke, jadi seperti yang diceritakan dalam buku itu, How Democracies Die, buku yang diterbitkan tahun 2018 oleh 2 orang profesor dari Harvard, yang isinya bagaimana sebuah negara demokrasi kemudian mati. Bagaimana demokrasi mati. Kadang demokrasi mati itu menurut pikiran kita biasanya itu oleh seorang pemimpin tentara yang kemudian kudeta, kemudian dia menjadi seorang diktator. Itu biasa seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Ada kalanya juga seorang pemimpin dari kalangan sipil yang kemudian terpilih lewat pemilu yang demokratis, tapi kemudian setelah dia menjadi pemimpin atau katakanlah presiden, dia kemudian malah menjadi otoriter dan kemudian mematikan demokrasi di negerinya. Bagaimana caranya? Ya, dengan merekayasa sebuah peradilan atau hukum, atau membungkam media. Jadi media disetting sedemikian rupa sehingga memberitakan yang baik-baik tentang pemerintahannya. Kalau ada media yang kritis dibungkam, kemudian orang-orang yang mengkritik dikriminalisasi. Nah, itulah hal-hal yang bisa mengakibatkan demokrasi mati. Ya, apakah negeri kita sudah ke arah itu? Ya, kita nggak tahu. Mungkin coba tanya para pengamat yang lebih ahli. Apakah negeri kita sekarang sudah dalam suasana atau menuju matinya demokrasi seperti pada zaman Orde Baru. Ya. Tapi ya, itulah, untuk menguji karakter seseorang itu ya, berilah dia kekuasaan, baru terlihat watak aslinya. Mungkin pada saat dia belum menjabat, dia adalah seorang yang merakyat, demokratis, welcome terhadap masukan, pendapat, dan kritik. Tapi setelah dia kemudian terpilih menjadi presiden, dia menjadi seorang yang otoriter. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Ya, itulah kira-kira isi daripada buku itu, How Democracies Die. Ya. Tapi mungkin Pak Anies bisa menjadi atau bisa dipidanakan karena memposting foto ini, karena Pak Anies membuat keonaran. Itu sindiran daripada pegiat dunia maya, Mustafa Nayawardana atau siapa itu, yang suka memposting di Twitter. Mustafa kayaknya politisi PAN kayaknya deh. Oke, selamatlah buat Bung Anies atas kecerdasannya, sehingga sebuah postingan foto bisa membuat heboh seluruh jagat perpolitikan di negara kita.
Sekali lagi, setiap orang punya selera masing-masing dalam membaca. Ada yang baca komik, ada yang baca buku-buku ilmu pengetahuan yang membuat wawasan kita menjadi luas. Jadi itu tidak menjadi masalah, karena itu selera masing-masing. Jangan menjadi bahan meme atau ledekan. Kita harus hormatin dong selera orang. Oke, buat teman-teman para pencinta ILC, jangan lupa saksikan Indonesia Lawyers Club tanggal 24 November 2020 di TV One, Selasa malam, dipandu oleh Bung Karni. Saya lihat topiknya lumayan, masih lanjutan minggu kemarin. Judulnya kalau nggak salah, apakah gubernur bisa dicopot? Jangankan gubernur, baliho aja bisa dicopot. Oke? Jangan lupa saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.